time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Nah jadi saya ucapkan selamat datang pada acara kegiatan PKP kali ini. Nah sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jadi PKP kali ini kita akan membahas topik bullying. Nah sebelum itu ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kira-kira siapa nih yang mau mimpin doa? Baiklah, untuk memulai kegiatan kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga setelah kita berdoa bersama acara PKP kita pada kali ini bisa berjalan lancar ya teman-teman. Nah sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman, di sini ada yang udah pernah ikut kegiatan PKP belum? Belum. Oh, jadi ini pertama kalinya ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih apa itu PKP? Nggak tahu. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang PKP. Jadi PKP itu adalah bimbingan konseling kelompok. Nah, di mana PKP ini membahas masalah masalah umum yang memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian PKP ini juga memiliki tujuan, yaitu tujuannya dari kegiatan PKP ini kita jadi lebih kenal satu sama lain terhadap teman kita. Kemudian kita juga lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat kita di depan umum. Menjadi seperti itu. Kemudian PKP ini ada aturan-aturan yang teman-teman yang harus dipatuhi, di mana diantaranya itu jika teman-teman ingin mengajukan pendapat atau memberi saran, itu teman-teman harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah dipersilakan, barulah teman-teman mengungkapkan pendapatnya. Kemudian jika ada teman yang memberikan saran atau masukan, itu nggak boleh dipotong. Jadi setelah dia selesai bicara, baru teman-teman angkat tangan. Setelah dipersilakan, baru teman-teman mengungkapkan pendapat. Kemudian jika ada pendapat yang menurut teman-teman salah, jadi di sini nggak ada pendapat yang salah ya. Jadi kalau jangan bilang pendapat itu salah, tapi bilang pendapat itu kurang tepat. Kemudian di sini PKP itu memiliki azas-azas ya teman-teman. Jadi yang pertama itu azas keterbukaan. Jadi di sini teman-teman boleh terbuka untuk memberikan pendapat-pendapatnya, pendapat yang ada di menurut teman-teman. Kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini saya harapkan dalam kegiatan PKP ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan ya. Kemudian yang ketiga itu ada asas kenormatifan, yaitu tadi harus mengikuti aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi selama kegiatan PKP ini cukup di sini saja kita bahas, tapi yang akan kita bahas nanti teman-teman tidak boleh memberitahunya kepada orang luar. Nah jika teman-teman memberitahunya kepada orang luar dan orang tersebut mengadu kepada saya bisa memberikan teman-teman sanksi. Oke, baik. Nah sebelum itu di sini teman-teman semuanya udah pada saling kenal belum? Nah tapi supaya kita lebih kenal lagi, kita akan main game terlebih dahulu. Nah gamenya itu namanya saya. Jadi gamenya itu tangan kiri menghadap ke atas, tangan kanan menghadap ke bawah. Jadi nanti teman-teman sebutkan nama dan juga dari universitas mana. Oke, nah setelah sebutkan nanti tepuk tangan yang sebelahnya 2 kali, kemudian dilanjut oleh teman sebelahnya. Oke, dimulai dari saya. Kenalkan, nama saya Wahyuni Sarah Sirega dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Anjani Sanduri dari Unpad. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Mutiara dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari UISU. Perkenalkan, nama saya Intan Darjawab dari Universitas Negeri. Oke, baik. Di sini semuanya udah saling kenal, udah saling tahu dari universitas mana aja, dan saya harap kita semua di sini bisa saling akrab ya teman-teman. Nah, sesuai topik kita itu bullying. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu bully? Kan bully itu sekarang lagi apa ya, lagi sering terjadi gitu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bully? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya. Oke, dipersilakan kepada kamu ya. Menurut saya, bully itu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mempermalukan atau bertindak kejahatan kepada seseorang secara sengaja, secara berulang. Oke, baik. Boleh kasih aku mungkin. Oke, betul ya teman-teman. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk suatu individu atau korban yang lebih lemah daripada mereka dan tidak dapat mempertahankan dirinya. Kemudian kenapa sih menurut teman-teman bully itu harus dicegah? Oke, dipersilakan kepada Kak Ningkin supaya tidak terulang kembali hal Oke, baik. Jawabannya betul. Jadi bully itu perlu dicegah. Ya benar kata Kak Ningkin, harus dicegah supaya kejadian itu tidak ditiru oleh anak-anak atau yang di bawahnya lah, seperti itu, yang melihat kejadian bully tersebut. Kemudian juga kan bully itu dapat merusak mental seseorang ya kan. Kemudian menurut teman-teman apa sih faktor yang menyebabkan bully itu terjadi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Faktor ini mungkin seperti faktor lingkungan. Kalian tuh melihat di sekitar dia ada yang melakukan pembulian dan dia jadi terikut itu. Bisa jadi juga karena dia merasa dirinya itu lebih kuat dibandingkan dengan bully. Baik. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan bully, seperti faktor individual, faktor sosial, faktor keluarga. Nah, faktor individu yang pertama itu kurangnya empati. Nah, betul seperti yang Kak Mutia bilang tadi. Jadi dia itu merasa dirinya lebih hebat daripada yang dia bully tersebut ya. Kemudian yang kedua itu kurangnya kontrol emosi. Jadi bully itu bisa terjadi ketika pelaku itu terlalu emosi kepada si korban itu. Misalnya nih ada kayak masalah gitu, jadi pelaku ini terlalu emosi jadi dia nggak bisa mengontrol dirinya, sehingga terjadilah pembulian terhadap korban. Yang kedua itu faktor sosial. Yang pertama itu ada pengaruh teman. Bully itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Misalnya nih, Kak Ningki nggak suka terhadap Kak Suci, bisa aja dia mengajak Kak Mutia atau mengajak Kak Fitri untuk membuli Kak Suci, karena kan kalau misalnya mereka sama-sama gitu kan, jadi mereka lebih kuat dibanding Kak Suci yang sendirian gitu. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu juga bisa mempengaruhi bully, karena kan jika misalnya lingkungan kalian itu mendukung untuk kalian melakukan bully, maka bully itu akan semakin sering terjadi seperti itu. Kemudian ada juga faktor keluarga, yaitu kurangnya perhatian orang tua. Nah, anak-anak yang kayak broken home gitu kan, mereka itu akan merasakan kurang kasih sayang kan dari orang tuanya, kurang mendapatkan perhatian. Jadi mereka itu mencari perhatian dengan cara mereka itu membuli orang. Jadi jika mereka membuli orang, maka mereka itu akan mendapatkan, akan diperhatiin gitu. Ini hebat, dia bisa membuli ini gitu kan. Nah, kemudian kurangnya disiplin. Anak-anak yang kurang disiplin dan tidak mendapatkan ajaran disiplin dari orang tuanya itu juga sering melakukan bully ya teman-teman. Kemudian jadi di sini ada beberapa jenis bully ya teman-teman, seperti bully fisik, bully verbal, bully psikologis, juga bully fisik itu seperti misalnya ada teman kita yang mungkin ada kekurangannya di fisiknya gitu kan,
Kemudian bully verbal itu dia itu lebih ke merendahkan gitu loh. Kalau bully fisik tadi kan dia menghina fisiknya, kalau ini dia itu lebih merendahkan atau dia itu mengancam. Kemudian bully psikologis itu mungkin ada contohnya, itu ada teman-teman kita yang mungkin kurang dalam pengetahuan itu atau bisa disebut bodoh, itu kan juga sering kena bully ya teman-teman. Kemudian bully ini juga menyebabkan beberapa dampak ya. Mungkin ada yang teman-teman di sini ada yang tahu apa aja dampaknya. Salah satu dampaknya gitu. Oke baik, jika ada yang tahu saya kasih tahu aja ya. Dampak bullying itu yang pertama ada kerusakan emosi, kerusakan fisik, kerusakan sosial, kerusakan emosi. Nah jadi dampak dari bullying ini itu bisa, yaitu korban bully ini bisa dia itu merasa sedih, kemudian dia itu jadi tidak percaya diri kepada untuk dunia luarnya seperti itu, karena dia sering dibully. Jadi dia itu merasa dirinya itu kayak nggak berguna gitu karena dia sering dibully. Kemudian kerusakan fisik, bully ini juga bisa menyebabkan kayak cacat, kan kerusakan fisik lah. Kemudian kerusakan sosial, dia itu bisa kayak menyendiri gitu, dia rasa dia nggak punya teman karena dia selalu dibully. Kemudian kerusakan akademik, korban bully itu bisa dia sebenarnya dia pintar, tapi karena dia selalu dibully jadi dia itu jadi malas untuk belajar gitu. Apa sih aku belajar, aku kan selalu dibully, jadi pikirannya seperti itu. Nah kemudian kita udah membahas kan apa itu bully, apa faktor penyebabnya, apa jenisnya, dan apa dampaknya. Teman-teman di sini bisa nggak kasih solusi yang bisa mencegah bully itu agar tidak terjadi lagi? Oke, Mungkin dengan melakukan pengajaran seperti BKT tadi, mendapatkan pengetahuan dan untuk mendapatkan pemahaman tentang bully itu, tentang dampaknya, tentang betul. Terima kasih ya kepada Kak Muti. Betul apa yang dibilang Kak Muti. Jadi kita itu bisa memberikan kayak edukasi gitu ya kepada si pelaku agar mereka tidak melakukan bully lagi. Kita kasih tahu kalau bully itu nggak baik, bully itu bisa menyebabkan temannya gini loh, bully itu bisa menyebabkan temannya jadi stres atau depresi gitu. Nah bully itu, kemudian bully itu juga bisa dilakukan dengan cara guru di sekolah atau guru BK itu bisa mengawasi murid-muridnya agar tidak melakukan pembulian lagi, terutama di lingkungan sekolah, karena kan bully ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah ya teman-teman. Nah, jadi guru itu bisa mengawasinya seperti itu. Jika ada yang melakukan bully maka langsung diberi peringatan seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan dukungan kepada korban, jadi kita kasih tahu itu kepada korban karena dia kan udah stres, dia itu udah gak percaya diri sama dirinya karena dia selalu dibully. Jadi kita kasih tahu kalau kamu tuh nggak gitu, kamu nggak seperti apa yang teman-teman kamu bilang, kamu tuh hebat gitu. Jadi kita kasih dukungan sama mereka. Kemudian kita juga bisa kasih hukuman kepada si pelaku agar dia jelas supaya dia tidak lagi membuli temannya tersebut. Baik teman-teman, karena topik kita sudah selesai, kita sudah membahas apa itu bully, apa itu dampaknya, kemudian cara mengatasinya. Kemudian saya mau nanya pada teman-teman, kira-kira teman-teman berpikir seperti apa setelah mengetahui bully tadi, berpikir seperti apa, kemudian apa yang teman-teman rasakan, kemudian apa sikap teman-teman ke depannya, apa tindakan teman-teman ke depannya, dan tanggung jawab apa yang akan teman-teman lakukan ketika melakukan bully. bully itu merupakan sebuah tindak kejahatan yang harus kita cegah dari kami. Jadi jika kita melihat korban bullying ketika kita, misalnya seperti teman kita, teman akrab kita masih bisa melakukan mengajak dia untuk berkomunikasi kenapa dia harus melakukan itu dan mencegahnya kan. Tapi jika tidak, kita bisa melakukan kepada pihak yang lebih wajib seperti guru atau orang tuanya mungkin. Dan jika tidak bisa, itu bukan tanggung jawab kita lagi.
Oke baik, terima kasih ya kepada Kak Mutia sudah memberikan pendapatnya. Oke teman-teman, topik kita udah selesai dan waktu kita juga udah habis ya. Jadi kita akhiri sesi PKP kita kali ini. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan ini, saya mau tanya ini sama teman-teman, ketika perasaan teman-teman setelah mengikuti BKP ini apa sih? Karena kan ini juga baru pertama kalinya ya. Kira-kira gimana perasaannya? Oke baik, silakan Kak Niki. Kalau perasaan saya ya senang ya kan, karena kita nambah pengalaman, nambah ilmu tentang pembulian ini. Jadi mungkin kedepannya kita akan lebih tahu lagi kayak bersikap kepada teman, bagaimana kedepannya gitu, supaya kita nggak terjerat ke pembulian ini dan kita yang dibully gitu. Kita tahu kita. Baik, terima kasih kepada Kak Niki ya, pendapat yang sangat bagus ya. Oke baik, kita akhiri PKP kita kali ini. Kemudian untuk kegiatan PKP selanjutnya akan saya infokan kepada teman-teman kapan, di mana, dan jam berapa itu akan terjadi. Saya harap setelah kegiatan PKP ini teman-teman bisa mencegah adanya bully di sekitar teman-teman seperti itu, karena kan sudah tahu apa aja dampaknya, faktornya gitu kan. Oke, karena kegiatan ini tadi kita awali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri dengan doa. Karena tadi Pak Muti sudah memimpin doa waktu memulai, sekarang saya minta kepada Kak Suci untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dulu. Oke baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan saya ingatkan kembali kalau PKP ini itu ada asas kerahasiaan, jadi teman-teman nggak boleh menceritakannya kepada orang lain, dan jika itu saya mendengar kalau teman-teman menceritakannya kepada orang di luar, maka teman-teman akan saya berikan sanksi. Oke, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.